Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal ujian CAT seleksi PPS Pilkada tahun 2024. Ini part yang ketujuh. Ini video yang ketujuh mengenai contoh soal. Sudah ratusan soal saya bagikan untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian tulis ataupun ujian CAT seleksi PPS Pilkada tahun 2024. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Nomor yang pertama, siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU Pusat. Jawabannya adalah A. PPS, itu yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan KPPS. Nomor 2, berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten? A. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang, B. Pertemuan yang diikuti paling banyak 500 orang, C. Pertemuan yang diikuti paling banyak 1000 orang, D. Pertemuan yang diikuti paling banyak 2000 orang, E. Pertemuan yang diikuti paling banyak 3000 orang. Ini kampanye maksimalnya berapa orang bisa berkumpul? Jawabannya adalah C. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. Nomor 3, perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain, D. Meminta dengan hormat untuk menyelesaikan keinginan, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ini berdasarkan sila yang kedua. Jawabannya adalah E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1966, B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, C. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, D. Dekret Presiden. Jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nomor 5, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. dasar dan ideologi negara, B. kemauan negara, C. keputusan bersama seluruh rakyat, D. pemikiran negara baru. Jawabannya adalah A. dasar dan ideologi negara. Nomor 6, Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Panitia 9. Ini yang merumuskan Piagam Jakarta. Jawabannya adalah D. Panitia 9. Nomor 7, hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam A. C. hasil sirekap, B. daftar hadir Panwascam, C. berita acara PPK, D. berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi, E. format tulisan dalam model KPU. Jawabannya adalah D. berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi. Nomor 8,
Warga negara yang tidak memiliki hak pilih adalah A. Pengurus partai, B. Masyarakat yang tidak memiliki KK, C. Warga binaan atau warga dalam penjara, D. TNI atau Polri. Jawabannya adalah C. Ini ada sedikit perbaikan, nih jawabannya adalah D. TNI atau Polri. Salah, ini salah yang nomor 8, ralat, diralat. Jawabannya adalah D. TNI atau Polri yang tidak memiliki hak pilih. Mereka tidak berhak untuk memilih. Nomor 9. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU RI, B. Ketua KPU RI, C. KPU RI dan DPRD Provinsi, D. KPU RI, Gubernur dan DPRD Provinsi, E. Rapat Pleno. Jawabannya adalah A. KPU RI. Nomor 10. Gakumdu adalah akronim dari A. Penegak Hukum Pemilu Terpadu, B. Penegak Hukum Pidana Pemilu, C. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu, D. Penegakan Hukum Terpadu, C. E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jawabannya adalah E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nomor 11. Anggota KPPS berjumlah A. 1 orang setiap desa kelurahan, B. 7 orang setiap TPS dan 2 linmas, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa atau kelurahan, E. 7 orang setiap desa atau kelurahan. Jawabannya adalah B. 7 orang setiap TPS dan 2 linmas. Nomor 12. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan KPU, B. Dewan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Dewan Kehormatan Etik KPU, E. Dewan Penegakan Etik Bawaslu. Jawabannya adalah C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ataupun DKPP. Nomor 13. Berapakah jumlah provinsi di seluruh Indonesia? A. 32, B. 34, C. 45, D. 38, E. 29. Jawabannya adalah D. 38 provinsi. Nomor 14. Berapakah jumlah partai politik lokal Aceh tahun 2024? A. 8, B. 6, C. 7, D. 9, E. 5. Jawabannya adalah B. 6 partai lokal Aceh ataupun partai politik lokal. Nomor 15. Siapakah nama ketua KPU Pusat? A. Idham Holik, B. Rahmat Bagja, C. Hasyim Asy'ari, D. Muhammad Afifuddin. Jawabannya adalah C. Hasyim Asy'ari. Nomor 16. Berapakah jumlah anggota beserta ketua KPU Pusat? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Jawabannya adalah C. 7 orang jumlah anggota KPU Pusat beserta ketuanya. Beda dengan KPU Provinsi, beda dengan KPU Kabupaten dan KPU Kecamatan ataupun PPK. Nomor 17. Setelah memperbaiki daftar pemilih sementara ataupun DPS, apakah yang dilakukan oleh PPS? A. Mengumumkan DPT, B. Mengangkat pantarlih, C. Menerima masukan masyarakat terhadap DPS, D. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Jawabannya adalah D. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Nomor 18. Siapakah yang membantu KPU Kabupaten atau Kota dalam pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, B. PPS dan Pantarlih, C. KPS, Pantarlih dan PPK, D. Pantarlih, PPS dan PPK. Jawabannya adalah D. Pantarlih, PPS dan PPK. Inilah yang membantu
KPU kabupaten atau kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Nomor 19. Siapa yang menandatangani berkas daftar pemilih sementara dan DPS hasil perbaikan? A. Pantarlih, B. Ketua PPK, C. Ketua KPU, D. Ketua PPS. Jawabannya adalah D. Ketua PPS. Nomor 20. Pantarlih dibentuk dalam membantu PPS dalam hal apa? A. Menghitung suara hasil pemilih, D. B. Mendirikan TPS, C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, D. Mendata pemilih tambahan. Jawabannya adalah C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nah, inilah beberapa soal yang dapat kami bagikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian tulis ataupun ujian CAT seleksi PPS Pilkada tahun 2024, dan di-share kepada teman-teman yang lain agar video ini bisa membantu teman-teman yang lain bagi yang mengikuti seleksi ujian PPS. Dan jangan lupa juga di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau ada yang keliru, mohon dikomen dan diberi masukan di bawah ini, nanti akan dijawab oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.